kubus. Di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya itu adalah A, koordinat A itu adalah 0,0. Nah, kalau 0,0 berarti ini koordinat pusat ya, koordinat pusat. Kemudian vektor C itu koordinatnya min 3 sin theta min 9. Kalau vektor C kecil ini sama aja dengan vektor AC. Nah, ini sama aja dengan vektor AC ya. Ingat aja vektor posisi kalau OB ini kan sama aja dengan B kecil. Pangkalnya titik 0,0, ujungnya adalah titik B. Kalau ini vektor C kecil berarti pangkal 0,0 dikali titik C. Nah, tadi kan pangkal 0,0-nya adalah titik A. Maka koordinat C kecil itu sama aja dengan panjang dari vektor AC. Nah, itu ya. Jika proyeksi, ini penulisan dari proyeksi vektor secara internasional ya, bacanya dari belakang. Jika proyeksi yang dalam kurung diproyeksikan terhadap vektor DE, nilainya X1, X2, X3, maka nilai dari ini berapa? Nah, yang dalam kurung ini merupakan proyeksi vektor dari vektor lagi. Ini proyeksi dari vektor ini terhadap BC. Nah, yang ini merupakan hasil dari proyeksi vektor C terhadap AB. Nah, kalau ada penulisan vektor seperti ini, kita bacanya dari yang paling kanan ya. Kita punya proyeksi dari ini. Proyeksi dari proyeksi terhadap C. Ini ya. Nah, kita mulai dari paling belakang ya, Dek. Paling yang di dalam banget nih. Proyeksi ini dibaca proyeksi C terhadap AB. C itu tadi kan sama aja dengan vektor AC ya. Jadi proyeksi vektor AC terhadap AB. Nah, vektor AC yang mana? Ini dia vektor AC. Nah, ini dia vektor AC. Vektor AC diproyeksikan terhadap AB. Nah, hasil proyeksinya apa? Proyeksi itu kan jatuh tegak lurus. Vektor AC dan AB itu kan terletak pada bidang alas. Biar kelihatan proyeksinya, kakak gambarkan perseginya ya. Ini kita punya persegi A, persegi B, persegi C, dan persegi D. Kita mau mencari proyeksi dari AC terhadap AB. Bayangannya apa? AC ada titik A dan titik C diproyeksikan terhadap AB. A dijatuhkan terhadap AB, jatuhnya di sini. Nah, C dijatuhkan terhadap AB, jatuhnya adalah di B. Maka bayangannya ini kita hubungkan. Nah, inilah hasil proyeksi dari AC terhadap AB, yaitu vektor AB itu sendiri. Maka karena ini hasilnya adalah AB, nah ini hasilnya AB ya. Jadi nilainya ini sama aja dengan proyeksi terhadap AB. Nah, ini dia. Jadi karena ini hasilnya itu adalah AB, maka sekarang kita mau mencari proyeksi AB terhadap BC. AB terhadap BC. Nah, kita mau cari hasil proyeksi yang kedua ya. Kita mau cari hasil proyeksi yang ini. AB diproyeksikan terhadap AD.
Biar lebih jelasnya kita gambarkan lagi. Nah, ini dia. Ini yang A, ini B, ini C, dan ini D. BAB diproyeksikan terhadap BC. Ini AB dan ini adalah BC. Nah, gimana proyeksinya? AB itu kan ada titik A dan titik B. Titik B diproyeksikan, jatuhnya pasti di titik B. Nah, titik A ini diproyeksikan, pasti jatuhnya juga di titik B. Jadi, proyeksi BC terhadap AB itu adalah sebuah titik. Sebuah titik. Jadi, hasilnya itu sebuah titik. Nah, kalau hasil proyeksi vektor terhadap vektor, hasilnya adalah sebuah titik. Nah, titik itu kan tidak ada besar dan tidak ada arahnya. Artinya itu sama aja dengan vektor 0. Jadi ini hasilnya itu adalah vektor 0. Maka sekarang nilainya sama aja dengan proyeksi vektor 0 terhadap sebuah vektor DE, pasti hasilnya itu adalah vektor 0. Proyeksi vektor 0 terhadap apapun pasti vektor 0. Proyeksi vektor 0 terhadap vektor apapun pasti hasilnya vektor 0. Nah, itu ya konsepnya. Jadi karena di sini hasilnya itu adalah X1, X2, X3, ini semuanya nilainya 0. Maka ini dijumlahkan pasti hasilnya juga 0. Nah, itulah untuk soal yang nomor 5. Next ya, untuk soal yang Kamu nanya? Itu yang tadi, yang AC ke AB, kenapa nggak 0 juga? Dari AC ke AB. Nah, kita kan mau memproyeksikan AC terhadap AB. AC terhadap AB. AC ini kan ada dua titik ya. Ada titik A dan titik C. Titik A karena dia terletak pada AB, berarti ini proyeksinya adalah ini. Titik C diproyeksikan terhadap AB, pasti bayangannya ini. Nah, hasil proyeksi itu kita hubungkan bayangan kedua titik itu. Bayangan titik A ini, bayangan titik C adalah ini. Kalau kita hubungkan, dia menjadi sebuah ruas garis. Tapi kalau misalkan yang ini biar kelihatan, nah perseginya itu kakak balik deh. Ini yang A, ini yang B. Bentar dulu, ini yang B, ini yang C, dan ini yang D. Nah, kita mau mencari proyeksi dari AB terhadap BC. Ada titik A dan titik B terhadap BC. Terhadap BC. Nah, ini dia. AB ada titik A dan titik B diproyeksikan terhadap BC. B diproyeksikan terhadap BC, pasti bayangannya di B juga. Titik A diproyeksikan terhadap B, hasilnya adalah titik B. Nah, tadi untuk mencari hasil proyeksinya adalah titik bayangan A dan titik bayangan B kita hubungkan. Titik bayangan A adalah titik B, titik bayangan B adalah titik B. Nah, bayangannya itu sebuah titik, sedangkan untuk membuat garis kita butuh dua titik. Nah, karena ini satu titik bayangannya terletak pada titik yang sama, maka hasil proyeksinya adalah titik. Kalau titik itu kan tidak ada arah dan tidak ada besaran, maka itu sama aja dengan vektor 0. Nah, begitu konsepnya. Oke ya, bagaimana deh yang bertanya? Oh ya, Kak, kalau tadi C sama dengan AC itu karena A-nya 0,0,0 ya? Iya, benar. Oh iya, makasih. Oke, sip. Next, kita lanjut untuk ke nomor 6.
Diberikan kubus ABCD EFGH, titik P terletak pada rusuk CG, di mana PG berbanding PG itu sama aja dengan 2 kali dari CP. Berarti CG ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. PG itu 2 kali dari CP. Nah, berarti di sini P ya. PG itu 2 kali dari CP. Kemudian titik Q dan R berturut-turut di tengah-tengah rusuk AB dan AD. Berarti ini ada titik Q dan di sini ada titik R. Bidang omega, ini dibaca omega ya, ini dibacanya adalah omega. Bidang omega adalah bidang yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, ternyata bidang omega ini kalau kita gambarkan dia itu merupakan bidang segitiga sama kaki. Ya enggak? Ini sama kaki nih. PR sama dengan PQ. Jika alfa adalah sudut terbesar yang terbentuk antara bidang omega dan bidang ABCD, maka tangen alfa itu berapa nilainya? Sudut antara dua bidang. Cara mencari sudut antara dua bidang adalah kita cari perwakilan dari masing-masing bidang. Perwakilan masing-masing bidang itu adalah sebuah garis. Nah, bidang omega kan PQR ya. Kita cari perwakilan bidangnya. Perwakilan bidangnya itu adalah merupakan garis tinggi dari segitiga PQR. Garis tinggi itu kita tarik dari titik P ke PR. Nah, ini dia. Dari P ke PR. Kenapa kita tarik dari titik P? Ini kan ada RQ ya. Ini kok PR. Dari titik P ke RQ. RQ ini kan terletak pada bidang ABCD. Nah, berarti kita tarik garis ke garis yang terletak pada bidang ABCD. Nah, ini dia. Jadi garis tingginya itu dari titik P ke titik ini. Kira-kira ini titiknya adalah ini ya. Ini garis tingginya. Nah, ini dia. Ini misalnya adalah titik O. Titik O ini pasti membagi RQ dua bagian sama besar. Kenapa? Karena tadi kan ini segitiga sama kaki, PR dan PQ-nya itu sama. Nah, sehingga perwakilan dari bidang AC yang mana? Perwakilan dari bidang AC, ABC itu adalah garis AC. Nah, ini dia. Sehingga terbentuklah segitiga. Yang mana sudutnya? Ini sudutnya ya. Nah, ini dia. Yang ditanya itu kan nilai sudut terbesar. Nah, ini kan ada sudut. Sudut ini kalau kita hubungkan dia pasti berpelurus sama sudut yang ini nih. Ini kan ada sudut AOP. Yang ini sama sudut AOP yang ini itu mereka saling berpelurus. Maka sudut yang mau kita cari adalah yang ini. Kelihatan nggak gambarnya? Gambarnya jelek banget. Ya, kira-kira. Nah, ini dia. Nih ya. Kalau kita gambarkan segitiganya biar kelihatan. Nih segitiganya. Ini yang O, ini yang C, dan ini yang P. OP itu perwakilan dari bidang segitiga. OC ini merupakan bagian dari garis perwakilan bidang ABCD. Nah, sudut antara dua bidang itu kan sudut antara dua garis perwakilan bidangnya ya, yaitu yang ini. Nah, karena yang diminta itu sudut terbesar, nah sudut terbesarnya itu adalah yang di luar, ini dia. Nah, ini. Inilah yang diminta.
nilai tangen alfanya. Nah, karena ini merupakan sudut berpelurus, maka yang sudut kecil ini nilainya 180 dikurangi dengan alfa. Kemudian kita akan mau mencari tan alfa. Untuk mencari tan alfa, kita bisa gunakan tan 180 dikurangi alfa. Tan 180 kurang alfa itu depan banding dekat, depan itu PC, dibanding dekat itu adalah OC. Nah, kita cari terlebih dahulu masing-masing PC dan OC itu panjangnya berapa. Tadi di sini kubusnya itu mana ya? Ada nggak disebutkan kubus? Oke. Di sini kita misalkan rusuk kubusnya itu adalah A, otomatis PC ini kan merupakan sepertiga dari CG, sepertiga dari rusuk kubus, maka PC-nya itu adalah sepertiga dari A, nilainya sepertiga dari A. Dibagi dengan OC. Nah, untuk mencari OC, kita gambarkan terlebih dahulu alasnya. Di sini ada titik Q, di sini ada titik R. Ini kita hubungkan. Nah, ini kalau misalkan di sini Q aksen, ini R aksen, ini kita hubungkan. Nah, yang ini ada titik A dan ini ada titik B. Nah, ini kalau kita hubungkan, ini dia. Sehingga ini yang titik O ya. Ini tadi C. Kita mau mencari OC. OC ini kan sama aja dengan 3/4 bagian dari AC. Ini titik A, ini titik C. AC itu kan merupakan diagonal dari sisi. Diagonal sisi itu sisi akar 2. Sisinya adalah A, berarti ini adalah 3/4 A akar 2. Tinggal kita ganti 3/4 A akar 2. Sama-sama punya akar, coret-coret, berarti ini sama aja nilainya dengan sepertiga dibagi 3/4 itu adalah 4/9 akar 2. Ini kita kalikan akar 2 dibagi akar 2. Jadi ini sama aja dengan 4 sama akar 2 sama-sama bisa dibagi 2 ya. Ini nilainya 2. Jadi tan 180 dikurang alfa itu 2/9 akar 2. Ini nilai dari tan 180 dikurangi alfa. Tan 180 dikurangi alfa. Nilainya 2/9 akar 2. Yang ditanyakan tan alfa. Nah, ini kan relasi sudut. Tan 180 karena gunakan 180 dia tetap tan ya. Jadi ini nilainya tan alfa. 180 dikurang alfa di kuadran kedua berarti tan di kuadran kedua negatif, maka min tan alfa sama dengan 2/9 akar 2. Maka tan alfa nilainya adalah min 2/9 akar 2. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Hati-hati ya, yang diminta itu sudut terbesar. Nah, yang kecil ini sama yang gede ini pasti yang besarnya adalah yang ini ya. Sudut AOP lebih besar dibandingkan sudut POC. Nah, itu deh untuk yang nomor 6. Kita lanjut untuk nomor 7. Diberikan sistem persamaan, banyaknya pasangan bilangan real yang memenuhi sistem di atas adalah berapa? Nah, kalau ada sistem seperti ini, banyaknya pasangan yang memenuhi sistem tersebut merupakan titik potong dari kedua persamaan. Kita punya persamaan yang pertama, X ditambah Y kuadrat sama dengan Y pangkat 3. Kalau kita jadikan X sama dengan, ini kan sama aja dengan Y3 dikurangi Y kuadrat. Kemudian kita punya persamaan yang kedua, Y tambah X kuadrat. Kalau kita jadikan Y sama dengan, ini sama aja dengan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat.
Nah, kita perhatikan yang ini, yang awalnya X jadi Y, yang awalnya Y jadi X, ini tetap yang awalnya Y jadi X. Berarti ini arahnya ke transformasi geometri. Ingat, yang awalnya titiknya X, Y, kemudian titiknya dibalik, itu merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang awalnya Y ganti X dan awalnya X diganti Y. Jadi dua buah grafik ini merupakan grafik pencerminan. Nah, untuk mencari banyaknya pasangan, bagusnya kita gambarkan. Biasanya kita akan menggambarkan grafik yang grafiknya Y sama dengan. Nah, ini kita gambar aja salah satunya, nanti grafik yang lain tinggal kita cerminkan. Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat. Untuk menggambarkannya, kita cari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ini jadi 0. Ini kalau kita faktorkan jadinya X kuadrat dikali X kurang 1. Berarti dari sini kita ketemu titiknya X-nya 0 dan titiknya adalah X-nya sama dengan 1. Kemudian kapan dia naik, kapan dia turun, kita cari turunan pertamanya. Ingat fungsi naik, fungsi turun. Turunan pertamanya sama dengan 0. Turunkan yang ini, X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0. Kita keluarkan si X-nya, berarti ini jadinya 3X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti kita punya X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 2/3. Kapan dia naik dan kapan dia turun itu kita bikin garis bilangan ya. Ingat materi turunan, ini 0, ini 2/3. Nah, fungsi naik dan fungsi turun. Turunannya adalah fungsi kuadrat, depan kuadratnya itu positif, berarti ini diawali dengan tanda plus. Karena akarnya nggak ada yang ganda, berarti tandanya selang-seling, plus, min, dan plus. Artinya, nih, di kiri 0 positif berarti dia naik, pas nyampe 0 dia turun, kemudian pas nyampe 0 dia stasioner, kemudian ini negatif berarti dia turun, kemudian positif berarti dia naik. Nah, tinggal kita gambarkan grafiknya. Ada titik 0,0, kemudian ada titik 2/3, ini kiranya 1, ini adalah 2/3. Nih, kita gambarkan ya. Tadi ini kan merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita gambarkan terlebih dahulu garis Y sama dengan X-nya. Biar kita gampang menggambarkan grafik X sama dengan. Ini X, Y sama dengan X. Grafik yang pertama itu adalah di kiri 0 dia naik. Nah, kira-kira dia naik ya. Di kiri 0 dia naik kira-kira seperti ini. Kemudian pas nyampe 0 stasioner, pas nyampe 2/3 sampai 2/3 dia turun. Di sini dia stasioner ya. Kemudian pas nyampe 2/3 dia naik lagi. Nah, kira-kira seperti itulah grafiknya. Ini grafik Y sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat. Y sama dengan X. Nah, kemudian untuk menggambarkan grafik X sama dengan Y pangkat 3 dikurang Y kuadrat, tinggal kita cerminkan aja grafik Y sama dengannya. Nah, ini berarti grafiknya seperti ini ya, berkebalikan dia. Nah, dia gambarnya sama, berarti ini nanti dibagi 3 juga.
Kira-kira gambarnya seperti cumi-cumi seperti ini. Nah, katanya kan pasangan bilangannya itu merupakan perpotongan dari kedua grafiknya. Ternyata grafik ini berpotongan di titik ini. Ada 3 titik potongnya. Berarti ada 3 pasangan bilangan yang memenuhi kedua grafik ini. Nah, begitulah kira-kira ya untuk menentukan banyak pasangan bilangan real yang memenuhi sistem persamaan. Oke ya. Next, kita lanjut untuk yang nomor 8. Kita nggak apa-apa, nggak mesti jeda dulu ya, Dek. Biar kebahas semuanya. Masih ada 5 soal lagi. Ini space-nya di sini kosong banget ya. Oke dah. Untuk soal nomor 8, A-nya itu lebih besar daripada 0, luas daerah yang dibatasi oleh kurva kuadrat dan garis adalah berapa? Nah, kalau untuk mencari luas daerah, ada kurva dan ada garis, atau ada kurva dengan kurva, itu pakai integral. Nah, kita gambarkan ya untuk menentukan yang mana daerahnya, kita gambarkan. Gambar yang pertama kali yang gampang digambarkan itu adalah garis. Kita punya garis Y sama dengan X dikurangi A. Kita cari untuk menggambarkan garis kita butuh 2 titik minimal. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 ini jadinya A ya. Titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya jadi min A. Berarti ada koordinat A sama min A. Kira-kira kan kita nggak tahu nilai A-nya itu berapa. Kita kira-kirakan saja. Kita hubungkan titiknya. Kakak bikin garisnya nggak lurus ya. Kira-kira inilah garis Y sama dengan X dikurangi A. Ini garis Y sama dengan X dikurangi A. Kemudian yang kedua, kita punya garis X sama dengan A plus 2. X sama dengan A plus 2. X sama dengan berarti dia itu terletak pada sumbu X ya. Ini ini A. Nah, misalnya nih kita gambarkan 2 satuan ke kanan. Berarti ini adalah A plus 2. Ini titiknya. Kalau X sama dengan berarti garisnya itu adalah sejajar sumbu Y. Nah, ini garis X sama dengan A plus 2. X sama dengan A plus 2. Nah, ini kan ada titik potong garis X sama dengan A plus 2 dengan garis Y sama dengan X min A ya. Untuk mencari koordinat Y-nya ini berapa? Nah, tinggal kita substitusi kedua persamaannya. Tinggal kita substitusi ini ke sini. Substitusi. Y sama dengan X kurang A karena X-nya itu adalah A plus 2. Berarti ini ganti A plus 2 dikurangi dengan A. Jadi titiknya itu adalah 2. Maka di sini koordinatnya itu 2. Kemudian kita gambarkan kurva fungsi kuadrat kita. Y sama dengan min X dikurangi A kuadrat plus 2. Nah, ingat fungsi kuadrat, menggambarkan fungsi kuadrat. Kalau kita punya Y sama dengan A, X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Berarti ini puncaknya itu adalah XP, YP ya. Kalau A-nya positif, kurvanya tersenyum. Kalau misalkan A-nya negatif, kurvanya jambarut. Kalau A-nya itu negatif, kurvanya jambarut. Nah, berarti dari sini kita peroleh puncaknya itu adalah A,2.
Karena ini negatif, berarti kurvanya itu cemberut. Puncaknya A,2, X-nya A, Y-nya 2. Kira-kira inilah puncaknya. Nah, ini. Kira-kira inilah gambar dari ketiga garis dan kurvanya ya. Ini luasnya itu merupakan daerah yang dibatasi oleh kurva garis dan garis. Kita cari daerah yang dibatasi oleh kurva garis dan garis. Ini ada kurva, ini ada garis, dan ini ada garis. Berarti luas daerahnya itu adalah yang ini ya. Nah, bagusnya kita integralkan terhadap variabel X. Jadi luasnya itu sama aja dengan integral. Ini batasnya kita kan nggak tahu nih kita kan nggak tahu ya ini berapa batasnya. Kalau misalkan kita gambarkan dengan benar, ini nanti jadinya A+1. Kalau ini nggak tahu, ini kan batas bawah, ini batas atasnya sampai A+2. Kurvanya dari siapa dikurangi siapa? Kurva yang atas dikurangi dengan kurva yang bawah. Yang atas kan yang ini, yang atasnya itu kurvanya adalah X dikurangi A, dikurangi kurva yang bawah yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini kurvanya, yaitu negatif dari X dikurang A kuadrat ditambah 2dx. Nah, atau ini sama aja dengan A+2, ini min ketemu min jadi plus, kita kedepankan X kuadratnya, jadi ini X dikurangi A kuadrat, ini jadi plus X dikurangi A, min ketemu 2 jadi min 2dx. Nah, kita kan nggak tahu ya ini berapa koordinat titik potongnya. Untuk mencari koordinat titik potongnya ini, mencari batas bawahnya ini kan merupakan perpotongan kurva dengan garis. Kita punya garis Y sama dengan dan kurva Y sama dengan. Kurva kita itu atau garis kita itu kan X dikurangi A. Sama dengan yang ini min dari X dikurangi A kuadrat plus 2. Nah, kita jadikan dia persamaan kuadrat. Ini pindah jadi X dikurangi A kuadrat plus X dikurangi A min 2 sama dengan 0. Nah, variabelnya itu adalah X dikurangi A. Kita faktorkan. Berapa kali berapa dikalikan min 2 dijumlah 1, pasti ini X min A dikurangi atau ditambah 2 sama X min A min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya X min A sama dengan min 2, dan di sini X sama dengan X min A sama dengan 1. Atau X-nya itu adalah 1 plus A. Kalau di sini X-nya itu adalah min 2 plus A. Nah, karena di sini ada A dan titik potongnya ini di kanan dari A, berarti yang kita ambil batas bawahnya yang ini ya. Tapi kalau misalkan ini kan A min 2, artinya titiknya ini di kiri. Kira-kira di sini deh titik potongnya. Ini yang A min 2. Maka batas bawahnya itu adalah A+1. Nah, inilah luas daerahnya. Karena kita butuh rumusnya saja, berarti jawabannya itu adalah yang E. Silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada bertanya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke ya, kita buru-buru ya. Limit H mendekati 0 dari fungsi ini, tinggal kita ganti aja fungsinya ya. Limit H mendekati 0, fx tambah H per 2, fx-nya ini, berarti kalau fx H tambah 2, jadinya adalah sin 2x, x-nya diganti dengan x plus H plus 2, dikurangi 2fx berarti 2 sin 2x, ditambah fx kurang h berarti sin 2 kali dari x dikurangi h per 2 dibagi dengan h kuadrat. Jadi ini limit x mendekati 0. Ini kalau kita kalikan 2-nya ke dalam jadinya adalah sin 2x plus h
dikurangi 2 sin 2x ditambah ini jadinya adalah sin 2x min h dibagi dengan h kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ada ini sin 2x ditambah h dan sin 2x min kurang a. Ini kita anggap a, ini anggap b. Ingat kita punya rumus sin a ditambah sin b. Ini kan sama aja dengan 2 sin setengah jumlah dikalikan dengan 2 cos setengah selisih. Nah, ini penjabarannya. Berarti kita jabarkan dia. Jadi ini nilainya limit x mendekati 0. 2 sin setengah jumlah. Ini dijumlahkan 2x 2x plus h ditambah dengan 2x min h. Berarti ini sama aja dengan setengah dari 4x ya. Dikali cos setengah selisih. 2x plus h dikurangi 2x min h itu jadinya adalah setengah dari 2h. Dikurangi 2 sin 2x dibagi dengan h kuadrat. Jadi ini limit x mendekati 0, h ya ternyata. H mendekati 0, ini kan jadinya 2 sin 2x ya. Ini ada 2 sin 2x, kita keluarkan 2 sin 2x-nya. Ini 2 sin 2x-nya keluar, sisanya adalah yang ini cos setengah 2h. Berarti ini cos setengah dari 2h, itu sama aja dengan cos h. Dikurangi dengan, ini keluar sisanya adalah 1 per h kuadrat. Nah, kita punya 2 sin 2x-nya kita biarkan berdasarkan sifat limit, berarti 2 sin 2x itu dikali dengan limit h mendekati 0 dari cos h dikurangi 1 per h kuadrat. Nah, ini kan udah mengarah ke jawabannya ya. Kita biarkan 2 sin 2x-nya. Yang kita jabarkan itu yang ada cos h dikurang 1. Berdasarkan teorema limit ini bisa, boleh. Kita punya cos h dikurangi 1 per h kuadrat. Kalau kita masukin h-nya sama dengan 0, ini pasti menghasilkan 0 per 0 ya. Ini ada cos h dikurang 1, kita rubah cosnya itu menjadi sin, biar berlaku limit x mendekati 0-nya untuk trigonometri. Kita arahkan dia ke sudut rangkap. Kalau kita punya cos 2x, ini kan sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Maka di sini kita punya, kalau kita punya cos 2x min 1, ini sama aja dengan min 2 sin kuadrat x. Di sini kita punya cos h, berarti setengah dari ini. Jadi kalau kita punya cos x dikurang 1, ini sama aja dengan min 2 sin kuadrat setengah x. Kalau ini sudutnya 2x, di sini x. Kalau di sini sudutnya x, di sini adalah setengahnya. Maka ini sama aja dengan 2 sin 2x dikali limit h mendekati 0. Yang di atas itu nilainya adalah min 2 sin kuadrat setengah h dibagi h kuadrat. Nah, berdasarkan nilai sifat dari limit trigonometri, kalau udah ada sin per, berarti ini boleh ya. Ini 2 sin 2x dikali min 2. Nah, ini kan nilainya itu koefisien dari masing-masingnya ya. Berarti ini sama aja dengan setengah per 1. Karena ini kuadrat, berarti ini dikuadratin. Maka nilainya adalah 2 dikali sin 2x dikali min 2. Ini kan seperempat dikalikan dengan seperempat. Maka ini sama seperempat habis. Sisanya itu min sin 2x. Jadi jawaban nomor 9 itu adalah yang D.
Oke ya guys, kalian ada yang mau bertanya? Ini kakak jadi cepet-cepet banget ini karena mengingat waktu. Nanti silakan dipelajari lagi ya. Baik deh. Kita lanjut. Untuk nomor 10, sisa pembagian fx oleh x kuadrat min 1 adalah min x plus 3 dan sisa pembagian fx oleh x kuadrat min 4 adalah x plus 2. Maka dari 4 pernyataan ini, manakah yang benar? Nah, manakah yang benar? Kita lihat aja. Karena diketahui sisa, berarti kita pakai teorema sisa ya. Teorema sisa ini berlaku jika pembaginya itu linear. Pembaginya x kuadrat min 1 ini bisa kita jabarkan menjadi x plus 1 dikali x min 1. Nah, kita bagi dia. Yang pertama, fx dibagi oleh x plus 1, maka sisanya sama dengan, berdasarkan soal sisanya itu min x plus 1, min x plus 3. Kalau pembaginya x plus 1, x-nya minus 1 ya. Berarti yang ada x kita ganti dengan min 1. Min dari min 1 plus 3. Nah, berdasarkan teorema sisa, sisanya itu sama aja dengan f min 1. Karena ini x-nya sama dengan min 1. Nah, ini nilainya sama dengan 4. Kemudian untuk pembagi yang kedua, fx dibagi oleh x min 1, maka sisanya, ini x-nya sama dengan 1, yang ada x di sini ganti 1, min dari 1 plus 3. Nah, berdasarkan teorema sisa, ini sama aja dengan f1, nilainya itu adalah 2. Kemudian yang kedua, fx dibagi oleh x kuadrat min 4, berarti ini faktornya x plus 2 sama x min 2 ya. Jadi yang pertama itu fx dibagi oleh x plus 2, maka sisanya sama dengan, berdasarkan soal sisanya itu x plus 1, berarti karena ini x-nya min 2, x-nya diganti min 2, min 2 plus 1. Berdasarkan teorema sisa, ini sama aja dengan f min 2, nilainya min 1. Kemudian yang kedua, fx dibagi oleh x min 2, maka sisanya sama dengan, ganti x-nya dengan 2 ya, ini jadinya adalah 2 plus 1. Berdasarkan teorema sisa, ini f2. F2-nya itu sama aja dengan 3. Nah, baru deh kita uji masing-masing pernyataan. Kita uji pernyataan 1 aja terlebih dahulu ya. Pernyataan 1. Sisa pembagian x kurang 2 dikali fx oleh pembaginya ini adalah 4x min 7. Apakah benar sisa pembagiannya ini? Nah, ini kita jabarin ini. X kuadrat min x min 2, faktornya adalah x dikurang 2 sama x plus 1. Nah, kita punya x kurang 2 dikalikan dengan fx dibagi dengan x min 2, kita pecah ya, maka sisanya itu sama dengan, kita misalkan ax plus b. Kalau pembaginya kuadrat, maka sisanya itu linear. Nah, kita misalkan sisanya itu ax plus b. Apakah ax plus b ini benar nilainya sama dengan ini? Kalau benar berarti pernyataan 1 benar. Maka kita punya x min 2 berarti x-nya sama dengan 2, yang ada x kita ganti 2 ya, 2a plus b. Nah, berdasarkan teorema sisa, yang ini kita ganti dengan 2, berarti 2 dikurangi 2 dikali f2. Ini nilainya adalah 0 ya, 0 itu sama aja dengan 2a plus b. Berdasarkan sifat yang kedua, x dikurang 2 dikali fx dibagi oleh x plus 1, maka sisanya sama dengan, karena x-nya min 1, tinggal kita ganti x-nya dengan min 1, min a plus b.
Berdasarkan teorema sisa, ini diganti X-nya dengan min 1. Min 1 dikurangi 2 dikali F min 1, inilah min A plus B. Ini kan min 3, F min 1 tadi nilainya adalah 4, berarti min 3 dikali 4, inilah min A plus B. Atau ini jadinya min 12, min A plus B. Nah, ada dua persamaan, yang ada A dan yang ada B. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Tinggal kita eliminasi aja ya. Kita punya 2A plus B sama dengan 0. Kita punya min A plus B sama dengan min 12. Ini kita kurangkan. Ini jadinya adalah 3A. Ini sama dengan 12. Berarti A-nya itu sama dengan 4. Kalau A-nya 4, B-nya berapa? Kita substitusi nih ke sini. B-nya itu adalah min 2A. Berarti B-nya itu min 2 kali 4, min 8. Maka sisanya itu AX plus B. A-nya 4, 4X, B-nya adalah min 8. Nah, sedangkan pernyataan kita sisanya itu 4X min 7. Maka kontradiksi dia, berarti pernyataan 1 salah. Kalau pernyataan 1 salah, maka pernyataan 3 juga salah. 1, 3 salah, berarti kita harus uji pernyataan 2 ya. Uji deh pernyataan 2. Pernyataan 2, ini dia. Pembaginya itu adalah X kuadrat plus X min 2. Nah, ini kalau kita faktorkan, faktornya itu X min 1 sama X plus 2. Kita bagi deh yang pertama. X kuadrat dikali Fx dibagi oleh X min 1, maka sisanya sama dengan, kita misalkan sisanya AX plus B ya, karena ini X min 1, X-nya adalah 1, maka ini jadinya adalah A plus B. Berdasarkan teorema sisa, ganti ini X-nya dengan 1, 1 kuadrat dikali F1, inilah yang A plus B. F1 berdasarkan ini tadi nilainya 2. 1 kali 2 kali 1 kuadrat berarti 2. Inilah yang A plus B. Pembagi yang kedua, X kuadrat kali Fx dibagi oleh X plus 2. Maka sisanya itu, ini X-nya min 2 ya. Ini jadi min 2A plus B. Ini jadinya adalah min 2 kuadrat dikali F min 2. Inilah yang sama dengan min 2A plus B. F min 2 berdasarkan ini nilainya min 1. Ini min 2 kuadrat 4 dikali min 1 jadinya adalah min 4. Inilah yang 2A plus B. Nah, ini dua persamaannya kita eliminasi dan substitusi. Persamaan yang pertama A plus B sama dengan 2. Persamaan yang kedua 2A plus B sama dengan min 4. Nah, ini kita kurangin aja ya. Ini kita kurangkan. Ini jadinya adalah min A. Ini jadinya adalah 6. Berarti A-nya itu min 6. Nah, kita lihat di sini A-nya kan min 2. Nah, nggak perlu kita cari B. Kontradiksi dia. Berarti pernyataan 2 salah. Jadi yang benar itu hanya pernyataan 4. Pernyataan saja yang 4 saja yang benar, berarti jawabannya itu adalah yang dodol. Oke ya, itu deh pembahasan nomor 10.